paradigma pengembangan iptek. Latar belakang. Ilmu pengetahuan dan teknologi pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Unsur rohani manusia meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak. Akal merupakan potensi rohani manusia dalam hubungannya dengan intelektualitas, rasa dalam bidang estetis, dan kehendak dalam bidang moral. Tujuan yang esensial dari iptek adalah demi kesejahteraan umat manusia, sehingga iptek pada hakikatnya tidak bebas nilai namun terikat oleh nilai. Pengembangan iptek sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral, ketuhanan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila yang sila-silanya merupakan suatu kesatuan yang sistematis haruslah menjadi sistem etika dalam pengembangan iptek. Pengertian istilah paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu bentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjungsi dan deklinasi kata tersebut. Dalam teori ilmu pengetahuan, 3 kerangka berpikir. Sedangkan menurut Thomas S. Kuhn dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution, paradigma merupakan suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum, sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Pengembangan iptek. Sebenarnya sejak dulu teknologi sudah ada atau manusia sudah menggunakan teknologi. Seseorang menggunakan teknologi karena manusia berakal. Dengan akalnya, ia ingin keluar dari masalah, ingin hidup lebih baik, lebih aman, dan sebagainya. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi memang sangat diperlukan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberi banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Kini, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan temuan-temuannya melaju pesat, mendasar, spektakuler. Iptek tidak lagi hanya sebagai sarana kehidupan, tetapi sekaligus sebagai kebutuhan kehidupan manusia. Bersamaan dengan itu, iptek telah menyentuh seluruh segi dan sendi kehidupan dan merombak budaya manusia secara intensif yang berakibat terjadinya perbenturan tata nilai dalam aspek kehidupan. Dengan adanya kemajuan iptek, kini manusia begitu mudah berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat dunia. Terjadinya proses akulturasi dan pengaruh nilai-nilai kebudayaan antar bangsa secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi nilai, tata hidup, gaya hidup, sikap hidup, maupun pikiran suatu kelompok masyarakat. Untuk itu diperlukan sikap bijaksana, yaitu kesediaan untuk membuka diri terhadap tuntutan zaman, sekaligus waspada terhadap nilai-nilai sosial budaya dari luar. Hanya nilai-nilai yang sesuai dengan kepribadian kita yang kita serap. Dengan meningkatnya hubungan antar bangsa di dunia, maka pengaruh tata nilai dan budaya luar akan makin tinggi pula masuk ke Indonesia. Akibatnya, jika masyarakat tidak mempunyai ketahanan mental, ideologi, dan kewaspadaan, maka dapat menjadi korban globalisasi dan pergaulan antar bangsa. Pancasila sebagai paradigma. 1. Aspek ontologi. Bahwa hakikat iptek merupakan aktivitas manusia yang tidak mengenal titik henti
dalam upayanya untuk mencari dan menentukan kebenaran dan kenyataan. 2. Aspek epistemologi, bahwa Pancasila dengan nilai-nilai terkandung di dalamnya dijadikan metode berpikir. Aspek aksiologi, dengan menggunakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai metode berpikir, maka kemanfaatan dan efek pengembangan ilmu pengetahuan secara negatif tidak bertentangan dengan ideal dari Pancasila dan secara positif mendukung atau mewujudkan nilai-nilai ideal Pancasila. Sila-sila Pancasila yang harus menjadi sistem etika dalam pengembangan iptek. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Sila persatuan Indonesia. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila mampu berperan memberikan beberapa prinsip etis pada iptek sebagai berikut. 1. Martabat manusia sebagai subjek tidak boleh diperalat oleh iptek. 2. Harus dihindari kerusakan yang mengancam kemanusiaan. 3. Iptek harus sedapat mungkin membantu manusia melepaskan kesulitan-kesulitan hidupnya. 4. Harus dihindari adanya monopoli iptek. 5. Harus ada kesamaan pemahaman antara ilmuwan dan agamawan, bahwa iman dalam agama harus memancar dan ilmu menerangi jalan yang telah ditunjukkan oleh iman. Hal ini sesuai dengan ucapan Einstein, yaitu without religion is blind, religion science is lame. Ilmu tanpa agama adalah buta, agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Kesimpulannya, pemahaman Pancasila melalui kelima silanya secara universal dapat masuk ke dalam tatanan pembangunan Indonesia melalui perkembangan iptek. Pentingnya keselarasan di antara keduanya menjanjikan hubungan yang harmonis dalam membangun sebuah negara yang dicita-citakan. Namun, pada kenyataannya sangat sulit untuk menyeimbangkan keduanya, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural. Tidak jarang di antara masyarakat tersebut tidak memiliki etika dalam menggunakan teknologi. Hal tersebut sangat tergantung kepada tingkah laku manusia. Tidak setiap tingkah laku itu memberikan jaminan. Hanya tingkah laku tertentu saja yang dapat menjamin, yaitu tingkah laku yang bertanggung jawab. Artinya, yang berdasarkan pada prinsip keadilan, yakni melakukan perbuatan sebagai kewajiban atas hak yang layak bagi seseorang menurut posisi, fungsi, dan keberadaannya. Sekian dari kami. Terima kasih teman-teman. Thanks for watching.